Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu hidup di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab. Inilah kisah hidup Raja Yoahas, anak Yehu, di dalam kitab 2 Raja-Raja 13 ayat pertama sampai dengan kedua. Dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahazia, Raja Yehuda, Yoahas anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Dan inilah kisah hidup Yoas, anak Yoahas, dalam kitab 2 Raja-Raja 13 ayat 10 sampai dengan ke-12. Dalam tahun ke-37 zaman Yoas, Raja Yehuda, Yoas, anak Yoahas, menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 16 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh Yerobeam bin Nebat dilakukan orang Israel, tetapi terus hidup dalam dosa itu. Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang melawan Amazia, Raja Yehuda. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Masih banyak lagi catatan-catatan sejarah para raja-raja Israel dan Yehuda, di mana selalu dikatakan tentang bagaimana seorang raja itu hidup di hadapan Tuhan, bukan bagaimana dia berhasil memerintah, atau tentang berapa banyak musuh bangsa-bangsa yang pernah dia taklukkan, atau berapa banyak harta yang dia miliki. Jika kita renungkan kebenaran ini, sesungguhnya itulah tolak ukur yang setiap kita harus pahami. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang berapa sukses kita pada kacamata dunia, tapi tentang bagaimana saya hidup di hadapan Tuhan. Itulah tolak ukur yang masing-masing kita harus bertanggungjawabkan satu kali nanti. Itulah sebabnya semua catatan firman Tuhan tentang raja-raja adalah tentang bagaimana dia hidup di hadapan Tuhan. Apa arti sesungguhnya dari bagaimana manusia hidup di hadapan Tuhan? Manusia bisa dan sering pandai bersandiwara. Setiap pagi sehabis mandi, kita menghabiskan waktu cukup lama di hadapan cermin untuk melihat dan mengamat-amati wajah kita. Lalu kita mencoba menambahkan beberapa ornamen dan wangi-wangian untuk berhias dan berdandan, supaya kita tampil baik dan mempesona di hadapan manusia lain. Hal yang sama juga kita lakukan dengan tutur kata kita, tingkah laku kita, dan gaya hidup kita di hadapan manusia. Tapi semua itu bisa saja merupakan sandiwara belaka. Tuhan tidak memperhatikan semua itu. Namun yang akan diukurkan bagi kita adalah bagaimana kita hidup di hadapan Dia. Kita tidak dapat lagi bersandiwara. Tidak ada yang dapat kita tutup-tutupi. Semuanya terbuka di hadapan-Nya. Bahkan niat hati kita pun Dia tahu. Lalu bagaimana seharusnya manusia hidup di hadapan Dia? Ulangan 18 ayat 13 berkata, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Tapi hidup dengan tidak bercela, bukankah itu satu ukuran yang sulit untuk difahami dan dikerjakan? Secara nyata, bagaimanakah manusia seharusnya hidup di hadapan Tuhan? Melalui nabinya, Mika, Tuhan berpesan
dalam Mika 6 ayat ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Hiduplah dengan adil, setia, dan rendah hati. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih, Bapakku yang baik, terus tuntun dan bimbing aku agar aku dapat hidup tidak bercela di hadapan-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.